Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Casemiro akan gunakan nomor 18 dan siap lawan Southampton. Casemiro akan mengenakan nomor punggung 18 di Manchester United. Peresmian dan pengenalan nomor punggung akan segera dilaksanakan oleh Manchester United sebelum laga melawan Southampton Sabtu 27 Agustus 2022 mendatang. Dalam laporan Metro dijelaskan, Casemiro sudah bisa tampil pada pekan keempat Liga Inggris 2022-2023 menghadapi Southampton. Tumbangkan Dinamo Kiev, Benfica pastikan satu tempat di Liga Champions. Benfica memastikan satu tempat di fase grup Liga Champions musim 2022-2023. Kepastian itu diperoleh usai memenangkan pertandingan pada babak playoff Liga Champions melawan Dinamo Kiev dengan agregat 5-0. Pada leg kedua sendiri, Benfica sukses menghancurkan perwakilan asal Ukraina itu dengan skor 3-0 di Estadio da Luz. Seluruh gol Benfica dicetak oleh Nicolas Otamendi di menit ke-27. Rafa Silva di menit ke-40. Dan David Neres di menit ke-42. Kekalahan terpaksa hanya bisa membawa Kiev masuk ke fase grup Liga Eropa. Penawaran ketiga Chelsea beli Wesley Fofana ditolak Leicester City. Menurut laporan Telegraph, Chelsea mengajukan penawaran ketiga untuk Fofana. Nominalnya adalah 70 juta pound sterling atau setara dengan 1,2 triliun rupiah plus tambahan bonus. Dana sebanyak itu rupanya masih ditolak Leicester. Untuk kali ketiga, penawaran si biru dimentahkan. Dengan ditolak penawaran ketiga, maka Chelsea berpotensi untuk memecahkan rekor transfer untuk menawar Fofana. Pemain asal Prancis itu bisa saja ditebus sekitar 80 juta pound sterling atau 1,4 triliun rupiah yang menjadi harga termahal untuk PEK. Chelsea jual Emerson Palmieri ke West Ham. Cuci gudang Chelsea bakal berlanjut di sisa bursa transfer musim panas ini. The Blues baru saja melepas Emerson Palmieri ke West Ham United. Bek internasional Italia itu dijual dengan bandrol 15 juta pound sterling atau sekitar 263 miliar rupiah. Namun West Ham baru membayar 13 juta pound sterling di muka dan sisanya berdasarkan penampilan si pemain dan juga tim. Emerson dikontrak 4 tahun oleh West Ham sekaligus jadi pesaing utama Aaron Cresswell di pos bek kiri. Chelsea beli penyerang muda Everton 1 triliun rupiah. Chelsea memang membutuhkan tambahan pemain khususnya di posisi penyerang. Chelsea dikabarkan siap membayar mahal penyerang muda Everton Anthony Gordon. Gordon yang baru berusia 21 tahun dibanderol 60 juta pound sterling alias sekitar 1 triliun rupiah. Ia musim ini tampil penuh di 3 laga Everton, namun belum bikin gol ataupun assist. Manajer Everton Frank Lampard sejak pekan lalu sudah ditanyai soal kemungkinan transfer Gordon, ia tak bisa memastikan apapun. Ten Hag masih yakin Ronaldo cocok dengan gaya main MU. Ronaldo secara mengejutkan dicadangkan saat MU menjamu Liverpool di Old Trafford. Keputusan ini terbilang tepat karena MU justru lebih mematikan dan membuat Liverpool kerepotan. Ini kian menguatkan fakta bahwa Ronaldo memang tak lagi dibutuhkan Ten Hag dan ada kemungkinan dilepas di sisa bursa transfer ini. Meski demikian, Ten Hag merasa Ronaldo masih penting untuk MU dan sebisa mungkin akan mengintegrasikan ke dalam sistem permainan saat ini. Sebab jika melihat kemenangan atas Liverpool, MU dinilai sudah punya pakem permainan yang ajak tanpa kehadiran Ronaldo. Sepuluh klub terancam sanksi UEFA, salah satunya Barcelona.
UEFA sedang menyelidiki 10 klub yang tak mengikuti aturan financial fair play pada musim 2020-2021. Menukil laporan The Times, sanksi bakal diberikan kepada 2 klub Prancis, Paris Saint-Germain dan Marseille. Ancaman sanksi juga menghantui 2 klub Italia, Inter Milan dan AS Roma. Arsenal menjadi klub Premier League yang masuk daftar penyelidikan UEFA karena diduga defisit 200 juta euro selama 3 tahun. Daftar penyelidikan selanjutnya memunculkan nama Barcelona dan Juventus. Seperti diketahui, Barcelona bersama Juventus dan Real Madrid masih berupaya menggelar Liga Super Eropa. Ketiganya dilaporkan menolak negosiasi FFP dengan federasi sepak bola tertinggi di benua biru itu. Sudah rela nggak digaji, Pique belum dimainkan juga. Gerard Pique rela gajinya ditangguhkan musim ini demi bantu keuangan Barcelona. Sayangnya, Pique belum juga dapat kesempatan bermain. Dari 2 laga yang sudah dimainkan Barca musim ini, pemain senior Gerard Pique cuma menghangatkan bangku cadangan. Pique sama sekali belum dapat menit bermain. Dilansir dari Marca, muncul kabar kalau Gerard Pique sepertinya sudah tidak masuk dalam rencana Xavi. Apalagi Pique kerap kambuhan cedera pahanya. Real Madrid tolak tawaran senilai 90 juta euro untuk Valverde. Los Blancos mengambil pendekatan berbeda musim panas ini. Madrid justru lebih banyak melepas pemain daripada mendatangkan pemain baru. Sempat muncul kekhawatiran bahwa El Real bakal melepas Valverde. Biar begitu, sepertinya Valverde masuk dalam daftar pemain penting yang tidak akan dilepas Madrid. Laporan teranyar menyebut bahwa Madrid telah menolak tawaran sebesar 90 juta euro untuk Valverde. Kabarnya, tawaran sebesar itu datang dari klub Premier League meski tidak disebutkan secara spesifik. Vinicius Junior bicara kemiripannya dengan Ronaldo Brazil. Vinicius Junior disebut menjadi salah satu talenta Brazil terbaik saat ini. Bakatnya pun disebut memiliki kesamaan dengan legenda Seleção, Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Berbicara tentang hal tersebut, Vinicius menjelaskan bagaimana ia bisa mempertontonkan aksi-aksi magisnya ketika berhadapan dengan lawan. Saya selalu menonton video Ronaldo dan dia selalu mengatakan kepada saya bahwa ketika berhadapan dengan kiper itu jauh lebih mudah, kata Vinicius Junior dikutip Marca. Saya cukup tenang untuk mengiring bola dan menghadapi pemain lawan. Ia memberikan banyak masukan yang bermanfaat kepada saya, sambung pemain berusia 22 tahun itu. Barcelona ingin tukar pemainnya dengan bek kanan Borussia Dortmund. Bek kanan Borussia Dortmund Thomas Müller jadi bidikan Barcelona di musim panas ini. Harga sang pemain diklaim kemahalan oleh Barcelona, sehingga kini mencoba opsi pertukaran dengan Sergio Dest. Menurut laporan yang sama, Barcelona harus bisa meyakinkan Dortmund soal ide pertukaran tersebut. Barcelona harus bisa memastikan pertukaran antara Dest dan Müller adalah pilihan yang tidak salah. Jika gagal mendatangkan Müller, Barcelona kabarnya sudah punya pemain alternatif. Pemain yang dimaksud adalah bek kanan Arsenal, Hector Bellerin. Ketimbang Müller, Bellerin sejatinya lebih mudah didapatkan karena sang pemain dan klubnya sudah sepakat untuk berpisah. Trent Alexander-Arnold kena kritik setelah laga kontra Manchester United. Pemain Liverpool Trent Alexander-Arnold baru-baru ini mendapatkan kritikan yang cukup tajam setelah performanya yang kurang baik di laga melawan Manchester United. Alexander-Arnold bahkan mendapatkan kartu kuning karena menjegal Elanga dan harus kebobolan gol pertama di sisi yang ia pertahankan. Karena hal tersebut, Jamie Carragher memberikan kritik yang cukup pedas. Ia menilai apabila performa yang diberikan bek Liverpool tersebut merupakan salah satu performa terburuknya bermain di skuad Liverpool. Ngotot ingin gabung Manchester United, Anthony beri kode keras. Baru-baru ini Anthony kembali mengirimkan kode keras di mana dirinya tertangkap ketahuan melihat pertandingan Manchester United saat melawan Liverpool Senin 22 Agustus. Dalam momen itu, Anthony menonton ditemani dengan saudaranya Emerson Santos yang juga berperan sebagai manajer keuangan. Dalam akun Instagram Emerson, dia memfoto pertandingan Manchester United sekaligus memberikan logo setan merah. Tidak hanya itu, dia juga mengunggah fotonya bersama Anthony saat menyaksikan pertandingan tersebut.
Ten Hag sudah ramal kejatuhan Liverpool sejak awal datang ke Manchester United. Kemenangan terbaru Manchester United atas Liverpool ternyata merupakan buah dari ramalan Jitu Erik Ten Hag. Saat ia diperkenalkan ke publik Manchester pada 23 Mei 2022, Ten Hag langsung tahu tujuannya berada di Manchester United. Dia menyebut jika era Manchester City dan Liverpool akan berakhir. 3 bulan setelahnya Ten Hag mampu membuktikan pernyataan awalnya itu. Ten Hag baru berkesempatan bertemu dengan Liverpool, sedangkan laga melawan Manchester City baru akan berlangsung pada awal Oktober 2022. Namun, Liga Inggris musim 2022-2023 memang masih terlalu dini untuk menyimpulkan pernyataan Ten Hag benar adanya. Chelsea akan lepaskan banyak pemain sebelum bursa transfer berakhir. Chelsea sepertinya masih akan aktif sampai bursa transfer berakhir. Bukan hanya membeli pemain, namun juga dalam urusan melepaskan beberapa pemain yang mereka miliki. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa sektor di skuad Chelsea yang harus ditambal oleh pihak Chelsea. Karena itulah mereka sudah beberapa kali mentargetkan banyak pemain untuk bisa diboyong ke Stamford Bridge. Akan tetapi selain itu, prioritas utama Chelsea juga akan melepaskan pemain yang dianggap tidak dibutuhkan, di mana paling tidak akan ada 10 pemain yang akan dilepas sebelum bursa transfer berakhir, termasuk Hakim Ziyech dan Marcos Alonso. AC Milan siapkan tawaran untuk boyong pengganti Frank Kessie. AC Milan dilaporkan telah menyerahkan penawaran baru untuk bisa memboyong Gian Onana dari Bordeaux. Onana sendiri diproyeksikan untuk bisa mengisi posisi Frank Kessie yang cabut ke Barcelona. Kini skuad berjuluk Rossoneri tersebut hanya tinggal melakukan negosiasi dengan pihak klub Bordeaux untuk bisa mengamankan jasa sang gelandang. Saat ini Milan sudah memberikan tawaran mereka dan sedang dalam proses negosiasi dengan Bordeaux, seperti dilansir dari Fabrizio Romano. AC Milan mungkin kehilangan Rafael Leao, Pioli santai. Stefano Pioli angkat bicara soal spekulasi masa depan Rafael Leao di AC Milan. Baru-baru ini muncul gosip kepergian Leao dari Milan. Situasinya cukup terbuka. Nama Leao pun disebut masuk dalam radar Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Kabarnya Thomas Tuchel cukup tertarik dengan potensi Leao sebagai winger. Bahkan kabarnya negosiasi antara pihak Chelsea dan pihak Leao sedang berlangsung. Jika Leao bisa mempertahankan levelnya, tentu saja akan dapat kontrak baru. Jika tidak, ada Rebic dalam tim, kata Pioli. Saya tidak begitu khawatir soal urusan kontrak, Anda bisa melihat bahwa dia bahagia bersama kami. Lanjutnya. Thierry Henry terkesan melihat trio penyerang PSG turut membantu pertahanan. Thierry Henry terkesan dengan penampilan trio penyerang Paris Saint-Germain yaitu Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar di laga kontra Lille akhir pekan lalu, di mana ketiganya juga turut membantu pertahanan tim. Yang menarik bagi saya adalah melihat apa yang dilakukan Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe ketika mereka tidak menguasai bola, ujar Henry. Dan di sana bahkan saat kedudukan 5-1, 6-1, 7-1, mereka tetap selalu kembali untuk bertahan. Jika mereka terus seperti ini, bukan klub-klub di Prancis saja yang harus hati-hati, klub-klub di Eropa juga harus hati-hati, kata Henry kepada Prime Sport. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!